Baik, pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi sistem kardiovaskular. Saya sudah melihat apa saja yang sudah dibahas di farmakoterapi satu. Ya, pada dasarnya farmakoterapi 2 ini merupakan kelanjutan dari farmakoterapi satu. Apa yang belum dibahas di farmakoterapi satu, itu akan dibahas di farmakoterapi 2. Untuk RWS-nya belum bisa saya share karena saya masih memilih materi-materi apa saja yang akan dimasukkan. Dan satu hal yang menjadi catatan bahwa apa yang saya bahas selama farmakoterapi 2 ini itu adalah materi-materi yang akan keluar di ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan ini akan membantu Anda sekalian di dalam persiapan ujian kompetensi. Saya nggak mau kalian hanya mengerti materinya saja atau paham materinya, tapi tidak dipersiapkan untuk ujian kompetensinya. Jadi begitu nanti Anda lulus sebagai S1 Farmasi, jangan senang dulu karena Anda akan mengikuti ujian kompetensi yang karena dengan adanya Anda lulus ujian kompetensi, maka Anda mendapatkan sertifikat dan disitulah Anda baru boleh bekerja. Jika Anda tidak lulus ujian kompetensi, maka Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, karena materi farmakoterapi ini cukup sering keluar di ujian kompetensi, serta paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka di dalam perkuliahan ini setiap satu pembahasan, misal contoh sistem kardiovaskular, saya dibagi dua. Jadi di pertemuan satu saya akan membahas tentang teorinya, di pertemuan kedua saya akan membahas tentang contoh soalnya atau latihan soal dari farmakoterapi ini. Jadi ada kayak seperti cerita singkat, nanti dari situ ada pertanyaan dan kita harus bisa menjawab ya. Saya harap ini apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal Anda sekalian dalam bukan hanya sekedar lulus dari mata kuliah farmakoterapi, tapi yang utama juga Anda bisa lulus dalam ujian kompetensi. Siapapun ya, nggak harus yang siapapun yang sudah yang akan lulus nanti di S1 Farmasi itu akan ikut ujian kompetensi. Jika mau bekerja harus harus memiliki sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, maka Anda sebaiknya harus mempelajari materi farmakoterapi ini dengan baik karena akan keluar. Jadi nggak semua materi farmakoterapi, jadi ada beberapa saja, ada persentasenya saja, ada beberapa persentase dan saya lihat apa yang disampaikan di farmakoterapi satu itu hal-hal yang persentasenya cukup besar itu belum dibahas. Contohnya seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, asma, terus ada saya lihat tuberkulosis, itu belum dibahas ya. Jadi saya akan pilih materi-materi yang itu akan banyak keluar di ujian kompetensi. Oke, saya akan langsung lanjut. Kita akan bahas ini. Jadi ini pertemuan pertama kita. Kita akan bahas dulu tentang teorinya. Di pertemuan kedua, nanti kita akan bahas jawabannya ya, soal dan jawabannya. Oke, hipertensi. Nah, hipertensi itu ataupun biasanya kalau secara umum atau secara awam itu kurang mengenal yang namanya hipertensi, kecuali yang sudah teredukasi dengan baik. Pada masyarakat awam itu biasanya mengenal istilah tekanan, ya ibu sakit tekanan gitu ya, dia nggak ngerti artinya namanya hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan masalah kesehatan global, berakibat peningkatan angka kesakitan dan kematian serta beban biaya kesehatan termasuk di Indonesia. Jadi memang kita sudah tidak asing mendengar sakit hipertensi ya. Jadi nanti kalau misalnya pun KIE pasien, jangan ibu sakit hipertensi gitu, walaupun tulisan diagnosanya hipertensi dia nggak akan paham. Jadi ibu sakit tekanan gitu. Kalau tekanan udah tahu pasti tekanan itu sesuatu yang melewati angka yang normal gitu ya, angka normal dari tekanan darah seharusnya. Nah, berdasarkan statistik dari riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta adalah 34,1%. Dibandingkan dengan Riskesdas 5 tahun sebelumnya, yaitu 27,8%. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kejadian dari hipertensi ini makin lama makin meningkat ya.
Diperkirakan 34,1% dari 260 juta orang di Indonesia ini itu mengalami yang namanya hipertensi. Oleh karena itu, maka dibuatlah sebuah kesepakatan atau konsensus terkait dengan penerapangan hipertensi di Indonesia, di mana yang terbaru itu pada tahun 2019 ini menjadi panduan untuk penanganan hipertensi di Indonesia. Nah, di sini saya sediakan link untuk Anda bisa mendownload konsensus ini, konsensus penerapan hipertensi 2019. Ini yang digunakan sebagai panduan untuk kita bisa mempelajari tentang hipertensi. Nah, kenapa hipertensi itu penting? Ya karena hipertensi itu merupakan salah satu faktor resiko terhadap kerusakan organ yang penting. Jadi peningkatan tekanan darah itu jangan dianggap sepele. Karena dengan adanya peningkatan tekanan darah, maka itu akan mempengaruhi beberapa organ penting dalam tubuh kita. Seperti otak, jantung, ginjal, retina, maksudnya pada bagian mata, terus juga mempengaruhi pembuluh darah besar di bagian aorta yang kita kenal, dan pembuluh darah perifer. Nah, pada kasus hipertensi, misalnya menyerang organ otak, kita bisa kaitkan dengan itu kasus stroke. Hipertensi itu juga berkaitan dengan kasus jantung, bisa gagal jantung. Dengan ginjal, bisa gagal ginjal. Dengan retina, itu bisa mengakibatkan peningkatan tekanan pada bola mata. Oleh karena itu, hipertensi ini menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, upaya untuk menurunkan prevalensi dan insiden penyakit kardiovaskular ini membutuhkan komitmen dan tekad kuat dari semua pihak ya dalam mengatasi tingginya angka hipertensi terutama di Indonesia. Oleh karena itu penting sekali bagi kita seorang calon tenaga kesehatan untuk mempelajari tentang hipertensi ini. Ada beberapa mekanisme patogenesis dari peningkatan tekanan darah. Pada dasarnya tekanan darah yang meningkat itu merupakan sebuah hasil perkalian antara cardiac output atau yang bisa dikenal dengan istilahnya CO gitu ya. Blood pressure itu sama dengan perkalian antara cardiac output-nya. Jadi cardiac output itu terkait dengan bagaimana seberapa banyak jumlah volume yang masuk ke volume darah yang masuk ke dalam jantung, dan bagaimana terkait dengan konstriksi atau pengecilan dari vena. Nah, ini juga berkaitan dengan peripheral resistance, jadi terkait dengan resistensi perifer, yaitu terkait dengan konstriksi dari vaskular dan juga hipertrofi dari vaskular itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa patogenesis yang perlu kita pahami bahwa peningkatan tekanan darah itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu cardiac output dan juga adalah resistensi periferal. Nah, semakin meningkat tekanan darah, maka itu menandakan cardiac output-nya semakin tinggi dan resisten periferalnya itu semakin meningkat juga. Beberapa faktor resiko kardiovaskular yang mempengaruhi hipertensi, yang pertama adalah jenis kelamin. Jadi laki-laki itu biasanya tekanan darahnya lebih tinggi daripada perempuan. Usia, merokok, kolesterol totalnya, asam urat, diabetes, apakah pasien obesitas, apakah pasien punya riwayat keluarga yang mengalami sakit kardiovaskular dari sejak dini, misalnya laki-lakinya kurang dari 55 tahun dan perempuan kurang dari 65 tahun. Terus apakah ada keluarga yang punya hipertensi sejak kecil, menopause, terus juga pola hidup yang nggak aktif, serta faktor psikososial dan sosial ekonomi. Ini adalah faktor risiko dari hipertensi. Adapun diagnosis dari hipertensi ini, jadi kita sebagai seorang calon tenaga kesehatan, terutama dalam bidang obat, kita hanya cukup tahu ya bahwa pasien itu diagnosis hipertensi karena apa gitu ya. Kita tidak perlu tahu sampai mendalam, karena sebagai calon tenaga kesehatan di bidang farmasi yang kita hanya perlu tahu itu adalah terutama fokusnya pada obat. Jadi untuk yang diagnosis ini menjadi fokus tapi tidak terlalu besar ya. Nah, diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistol itu lebih dari sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolnya kurang dari sama dengan 90 mm Hg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Jadi ada dibagi dua, yaitu jadi kita bisa lihat di sini bahwa tekanan darah yang normal itu adalah sekitar 120 sampai 129. Kalau misalnya untuk yang sering olahraga,
itu biasanya tekanan darahnya itu kalau diukur itu kurang dari 120. 120 kurang dari 80 ya. Jadi itu biasanya yang optimal. Dan ini biasanya ditemukan pada atlet. Jadi rata-rata atlet itu tekanan darahnya itu rendah. Terus yang normal itu ya ini 120 sampai 129 dengan tekanan darah diastolnya yang di bawah adalah 80 sampai 84. Nah, kapan pasien itu dibilang hipertensi? Ketika yang ini hipertensi derajat 1, ketika tekanan darah itu lebih dari 140 per lebih dari sama dengan 90. Nah, itu berarti kalau sudah 140 per 90 itu bisa dikatakan pasien itu mengalami hipertensi. Dan penegakan diagnosa hipertensi ini ditentukan oleh dokter ya, jadi bukan kita menyatakan misalnya baru sekali diperiksa langsung kita bilang itu hipertensi, enggak. Banyak faktor yang menentukan bahwa seorang pasien itu mengalami hipertensi. Ini kalau tadi ini yang saya sebutkan tadi, ini merupakan klasifikasi tekanan darah klinik yang ada di panduan yang saya jelaskan tadi di awal, yang konsensus tadi. Nah, secara internasional itu ada namanya GNC, GNC 6 ya, JNC tulisannya. Kalau JNE kan tulisannya JNE, JNE. Kalau GNC itu JNC ya, Charlie. Nah, itu JNC itu merupakan merupakan konsensus yang ditetapkan secara internasional. Dan jika kita lihat di sini pada dasarnya apa yang dianut oleh negara kita yang ini tadi itu sama dengan yang dipahami dan disepakati secara internasional, di mana hipertensi tahap awal itu ketika tekanan darah itu lebih dari 140 per lebih dari sama dengan 90. Kalau misalnya itu hipertensi tahap 1 atau derajat 1 yang sudah saya sebutkan di sini. Nah, kalau derajat 2, dia itu tambah 20 ya. Untuk sistolnya tambah 20, untuk diastolnya tambah 10. Jadi hipertensi derajat 2 ketika tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 160 dan juga tekanan darah diastolnya 100. Kalau derajat 3 itu tekanan darahnya sangat tinggi, lebih dari sama dengan 180, dan diastolnya lebih dari sama dengan 110. Oke, ini tekanan darah, jadi kita harus ingat ya batasannya sampai sini, 140 per 90. Berikutnya jenis hipertensi. Hipertensi itu dibagi menjadi dua ya. Hipertensi, kalau tadi itu masalah tingkatnya, derajatnya. Kalau ini dibagi menjadi dua, yaitu primer, yang tidak diketahui penyebabnya, atau yang sekunder, diketahui penyebabnya. Misalnya, ada riwayat penyakit ginjal, atau endokrin, penyakit endokrin yang terkait dengan sindrom Cushing, akromegali, atau pasien mengalami penyakit vaskular yang lain, dan obat-obatan yang digunakan sehari-hari yang mempengaruhi tekanan darah pasien. Ini merupakan jenis dari hipertensi dibagi dua ya, yaitu primer dan sekunder. Di mana dalam hal penata laksanaannya itu adalah secara farmakologi, non farmakologi. Nah, mungkin sudah pernah disampaikan bahwa dalam penelaksanaan suatu penyakit kita sangat fokus pada yang pertama adalah non farmakologi dulu ya. Jika keadaan memungkinkan non farmakologi baru diikuti farmakologi. Nah, strategi pengobatan dianjurkan pada panduan penatasan hipertensi saat ini adalah dengan menggunakan terapi obat kombinasi pada sebagian besar pasien untuk mencapai tekanan darah sesuai target. Jadi pelaksanaan terapi hipertensi itu adalah kombinasi biasanya, jarang yang single. Bila tersedia luas dan mungkin, maka dapat diberikan dalam bentuk pil tunggal. Tadi saya sudah sampaikan bahwa harus kombinasi. Namun kombinasi ini bukan, kan kombinasi berarti lebih dari satu ya. Nah ini nggak bisa hanya satu obat sama satu obat, nanti jadi dua obat, dan takutnya biasanya tidak patuh. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan, biasanya dibuat dalam satu pil yang sama. Ya, Anda bisa cari, itu biasanya ada namanya obat-obat yang dia itu sudah dalam satuan yang sama. Ya. 5 golongan obat antihipertensi utama yang rutin direkomendasi yaitu ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda semua di tempat ini sudah pernah mendapatkan materi tentang farmakologi dari obat antihipertensi? Mungkin bisa jawab di kolom chat supaya saya bisa lihat.
Silahkan dijawab di kolom chat, apakah pernah Anda mendapatkan materi tentang farmakologi obat antihipertensi? Belum ada yang menjawab, saya tunggu jawabannya ya, supaya saya tahu bagaimana bisa menjelaskan ke Anda sekalian, atau bisa buka mungkin catatannya dulu. Silahkan. Terima kasih untuk responnya. Ya, eh, sebenarnya obat antihipertensi itu tidak hanya beta blocker ya, walaupun beta blocker itu salah satu dari obat antihipertensi. Banyak sekali antihipertensi yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, saya coba akan bahas satu-satu terkait dengan 5 macam golongan obat ini. Nah, Anda bisa lihat ini sebuah seperti gambar ya, gambar yang menceritakan tentang terapi dari antihipertensi. Yang pertama ada 5 macam di sini. Ada diuretik, beta blocker, CA antagonis, alpha 1 blocker, ACE inhibitor, dan AT1 antagonis. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui terkait dengan mekanisme kerjanya. Saya harap sebenarnya ketika Anda masuk ke farmakoterapi ini, kita tidak sedang membahas lagi masalah mekanisme kerja, karena mekanisme kerja itu seharusnya sudah dipahami pada saat materi farmakoterapi. Namun beberapa prinsip yang kita perlu tahu, yaitu titik kerjanya. Jadi ada beberapa obat yang dia kerjanya, kalau kita lihat di sini ya, ada kerjanya itu di dalam sistem saluran dalam hal di ginjal ya. Jadi namanya diuretik. Diuretik itu dia sifatnya membuang cairan untuk mengurangi tekanan darah dalam tubuh. Ini biasanya kita kenal dengan nama diuretik. Jadi dia bisa mengakibatkan keluarnya lebih pasien itu lebih sering kencing.
Terus ada namanya vasodilator, ini biasanya golongan CCB, dihidropiridin, nifedipin, amlodipin, yang belakangnya sama itu termasuk vasodilator. Jadi dia bekerja pada pembuluh darah. Jadi titik kerjanya itu berbeda-beda. Ada juga namanya verapamil, diltiazem, ini juga bekerja sebagai vasodilator. Ada juga yang bekerja langsung kepada titik, yaitu pada jantung. Nah, ini namanya yang tadi ya, karena dia reseptornya ada di jantung ya, salah satunya ada di jantung. Jadi beta blocker istilahnya. Ada juga yang namanya alpha blocker. Nah, ini titik kerja yang harus kita tahu. Oke. Jadi tadi ada 4 nama ya. Yang pertama adalah ACI, ARB. Jadi ini dua obat ini dia biasanya bekerja pada sistem pembuluh darah di ginjal. Kalau beta blocker itu di jantung, sedangkan CCB ini banyak di pembuluh darah dan diuretik ini juga mempengaruhi di ginjal. Nah, di sini kita akan mempelajari ya beberapa obat antihipertensi secara umum. Jadi ada namanya obat-obat lini utama, yaitu golongan tiazid. Tiazid ini contoh obatnya adalah hidroklorotiazid, biasanya HCT, ini yang biasa paling dikenal, dan indapamid, ini jarang. Terus ada namanya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu biasanya belakangnya pril, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, dan ramipril. Tapi biasanya yang digunakan itu di antara 5 ini, biasanya 3 teratas sama yang paling akhir. Ada juga yang namanya golongan ARB. Ya, ARB ini hampir titik kerjanya itu hampir berdekatan dengan ACE inhibitor, yaitu kandesartan, yang belakangnya sartan-sartan ini dia golongan ARB. Ada juga CCB, yang tadi CCB itu calcium channel blocker, itu bekerja di pembuluh darah, ada yang dia golongan dihidropiridin dan non-dihidropiridin, yaitu amlodipin, felodipin, nifedipin, lercadipin, diltiazem, dan verapamil. Ini contoh golongan obat antihipertensi yang oral. Itu yang lini pertama. Yang lini kedua biasanya itu diuretik, yang tadi saya sebutkan kerja di ginjal. Dia pun dibagi beberapa macam, yaitu diuretik loop, hemat kalium, antagonis, dan ada juga yang beta blocker. Jadi yang sudah Anda sebutkan sekalian itu memang golongan salah satu dari golongan obat antihipertensi, tapi dia digunakan lini kedua, biasanya belakangnya all ya. Ini sangat detail tentang pembagiannya. Oke, tapi kita sebagai seorang calon tenaga teknik kefarmasian kita cukup tahu. Nanti akan diperdalam lagi sih sebenarnya di kelas apoteker. Tapi yang penting Anda tahu dulu golongan-golongan dari obat yang ada. Karena apa sih pentingnya Bu saya mempelajari golongan ini? Karena di beberapa apotek, klinik maupun di rumah sakit itu ada yang melakukan penyimpanan obat itu berdasarkan penggolongan obat ya. Jadi misalnya obat antihipertensi itu 1 lemari, obat anti diabetes 1 lemari. Nah, kalau misalnya nanti Anda bekerja di satu tempat dan Anda sangat tidak familiar dengan golongan obat, itu tentunya akan membuat Anda untuk juga bingung gitu ya. Bingung dan dianggap tidak mengerti apa-apa tentang obat. Jadi yang minimal Anda harus hafal ya, walaupun Anda nggak tahu prinsip kerjanya itu belum menjadi masalah dalam level Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian nantinya. Itu belum menjadi suatu masalah yang sangat vital gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sebagai seorang praktisi di dunia kesehatan, Anda harus tahu dulu ini cara kerja gimana. Tapi nggak salah kalau mau tahu lebih lanjut itu juga nggak masalah. Tapi yang pasti Anda harus sudah familiar dengan namanya kalau bilang captopril itu obat apa. Oh itu obat tekanan gitu ya, obat hipertensi. Jangan sampai nggak tahu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana supaya bisa tahu, yaitu bukan karena masih belajar seperti ini ya. Jadi nanti kita akan coba latihan-latihan kasus ya, latihan maksudnya soal-soal supaya nanti Anda ini bisa setidaknya adalah yang nyantol minimal 5 macam obat atau 5 nama obat antihipertensi. Jangan sampai nanti Anda hanya sekedar lulus dari materi farmakoterapi 2, tapi nama obatnya aja minimal 5 aja Anda nggak bisa sebutkan. Golongannya 5 macam aja Anda nggak bisa sebutkan. Dan contohnya pun Anda nggak bisa sebutkan. Nah, itu sangat fatal ya. Jadi ini yang harus Anda ketahui.
Nah, ada beberapa efek samping obat antihipertensi untuk golongan ACE inhibitor tadi yang belakangnya il semua, kaptopril, lisinopril, ramipril itu adalah batuk dan hiperkalemia. Terus untuk angiotensin reseptor blocker itu yang belakangnya tan, valsartan, candesartan itu hiperkalemia, tapi namun dia lebih jarang terjadi dibanding dengan golongan ACE inhibitor. Terus kalau golongan kalsium channel blocker karena dia tadi bekerja di pembuluh darah, kebanyakan dia bisa mengakibatkan edema atau pembengkakan dan sakit kepala. Untuk golongan kalsium channel blocker yang golongan non dihidrotilidin, dia biasanya konstipasi atau sakit kepala. Untuk diuretik itu karena dia tadi sifatnya membuang cairan dalam tubuh, maka dia biasanya efek sampingnya tuh sering kencing, terus hiperglikemia, gulanya naik, terus lipidnya naik, asam uratnya menaik, dan juga terjadi disfungsi seksual. Untuk golongan sentral alpha agonis, dia memiliki efek samping sedasi, mulut kering, rebound hypertension, dan disfungsi seksual. Golongan alpha blocker, dia bisa juga mengakibatkan edema, terus karena dia kerjanya langsung ke sistem saraf, dia bisa mengakibatkan hipotensi ortostatik. Jadi hipotensi ortostatik itu hipotensi pada saat berdiri, dari posisi duduk tiba-tiba berdiri, itu dia langsung mengalami penurunan tekanan darah yang sangat drastis dan pusing. Untuk golongan beta blocker, ini biasanya lemas, bronkospasme, hiperglikemia, dan disfungsi seksual. Ini merupakan efek samping dari obat antihipertensi. Ini penting juga supaya Anda tahu ketika nanti di soal atau kasus, jika disebutkan tentang satu macam efek samping obat, Anda bisa memperkirakan bahwa penyebab dari efek samping itu adalah obat A. Oke, nah nggak semua obat antihipertensi itu bisa diberikan kepada pasien, walaupun itu merupakan lini yang sesuai. Yang diperhatikan adalah apakah ada kontraindikasi pada pasien tersebut. Jadi misalnya pasiennya itu sakit asam urat atau GOUT. Nah, itu nggak boleh diberikan diuretik karena apa? Pada dasarnya efek samping diuretik yang kita pelajari tadi itu adalah peningkatan asam urat. Jadi kalau misalnya asam uratnya kalau misalnya pasien sudah asam urat diberikan diuretik tambah kambuh ya. Terus misalnya pasien ini mengalami asma. Jadi asma itu dia ketika diberikan beta blocker akan tambah memblok dari reseptor dari untuk mendilatasi dari pembuluh darah yang ada di paru. Makanya tidak boleh diberikan pada pasien asma. Kalsium channel blocker dia tidak boleh diberikan pada pasien dengan ini relatif bisa jadi iya atau enggak, tapi yang wajib kita tahu itu yang ini beberapa hal, beberapa golongan obat ini. Terus misalnya pasien dengan gangguan ventrikal kiri berat, ventrikel, ini dia nggak boleh diberikan kalsium channel blocker. Pasien yang hamil itu nggak boleh diberikan karena dia ada resiko pada kehamilannya. Terus riwayat angioedema, jadi yang pernah saya pernah jelaskan tentang angioedema itu nggak boleh diberikan. Kalau pasien hiperkalemia juga dengan kalium lebih dari 5,5 mg per liter tidak boleh diberikan. Dan untuk stenosis arteri renalis bilateral, ini adanya penyumbatan pada ginjal ini juga tidak diberikan golongan ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker. Ini kontraindikasinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya algoritma dari hipertensi itu sendiri? Jadi yang pertama adalah inisiasi pengobatan pada sebagian besar pasien dengan kombinasi dua obat. Jadi bila memungkinkan single pill aja untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi biasanya itu diberikan dua obat. Kombinasi dua obat yang sering digunakan itu golongan RAS, yaitu ACI dan atau RB dengan CCB atau diuretik. Nah, ACI atau RB tadi itu kan itu salah satunya aja karena mereka titik kerjanya itu hampir berdekatan, maka dipilih salah satu apa golongan ACI atau RB. Nah, pemilihannya itu biasanya bisa melihat kepada tadi apakah pasien punya efek samping itu dan juga atau kontraindikasinya. Nah, biasanya dikombinasi dengan CCB yang tadi kalsium channel blocker atau dengan diuretik. Kombinasi beta blocker dengan diuretik ataupun obat golongan lain dianjurkan bila ada indikasi yang spesifik, misalnya angina, pasca IMA, infak miokardial akut, gagal jantung, dan untuk kontrol denyut jantung. Jadi beta blocker ini termasuk jarang digunakan untuk kasus-kasus awal. Pada hipertensi derajat 1 dengan resiko rendah, maka pertimbangkan untuk monoterapi. Ya, penggunaan kombinasi 3 obat, jadi misalnya ada golongan ACI, ARB, CCB, dan diuretik, ini digunakan 3 kombinasi kalau misalnya tekanan darah itu sudah tidak terkontrol oleh 2 obat.
Boleh ditambahkan spironolakton untuk pengobatan hipertensi yang resisten, kecuali ada kontraindikasi. Berikutnya adalah penambahan obat golongan lain pada kasus pada kasus tertentu bila tekanan darah belum terkendali dengan kombinasi obat golongan di atas ya. Jadi ada boleh tambah kasus lain jika misal tekanan darah tidak terkendali. Kombinasi dua penghambat RAS tidak direkomendasikan. Jadi maksudnya misalnya tadi ACI sama ARB itu tidak boleh digunakan secara bersamaan. Tadi sempat kemati ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Bagaimana strategi penelaksanaan hipertensi tanpa komplikasi? Yang pertama adalah pada tahap awal itu cukup diberikan ACI atau ARB. Ya, tidak boleh dua-duanya. Ditambah dengan kalsium channel blocker atau diuretik. Ini kombinasi dua obat. Jadi pada yang dengan resiko sangat rendah itu bisa satu. Biasanya sih diberikan kadang golongan CCB. Jadi kalau biasa dengar amlodipin biasanya sih diberikan itu dulu ya yang pertama. Nah, jika misalnya memang pasien memang sudah itu biasanya pada awal saja, tapi kalau memang pasien ini memang sudah hipertensi yang resikonya yang cukup sedang, dia langsung diberikan yang ini ya, golongan ACI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Jadi ini kombinasinya. Nah, kalau misalnya tadi tidak ada perubahan, biasanya jadi 3 obat, ACI atau ARB plus CCB dengan diuretik. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan kembali, maka diberikan kombinasi 3 obat tadi yang pertama ini dengan spironolakton atau diuretik lain, alpha blocker atau beta blocker. Kalau misalnya penggunaan beta blocker ini harus memperhatikan apakah pasien itu ada gagal jantungnya, angina, pasca serangan, fibrasi atrial, atau perempuan muda yang merencanakan kehamilan. Karena ada pertimbangan khusus dalam penggunaan beta blocker ini. Jadi ini yang perlu Anda ingat ya. Pada pasien itu biasanya nggak cukup hanya dengan hipertensi. Biasanya hipertensi itu penyakit awal biasanya dikenal dengan nama silent killer. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa pada dasarnya hipertensi ini merupakan faktor risiko dari beberapa kerusakan organ. Makanya sering dikenal dengan nama silent killer. Karena apa? Karena dia bisa menghancurkan organ tanpa diketahui oleh si pemilik organ itu, yaitu kita gitu. Nah, bisa saja pasien itu tiba-tiba pasang ring gitu ya, pasang ring tanpa dia tahu bahwa sebenarnya selama ini dia sudah punya hipertensi gitu. Dia merasa dengan tekanan darah sekian dia cukup, dia tidak merasa pusing dan sebagainya, tapi di lain hal ternyata dia tiba-tiba bisa pasang ring. Karena apa? Karena sebenarnya sudah ada bibit penyakit hipertensi tadi namanya silent killer. Dan baru ketahuan bahwa dia juga mengalami penyakit arteri koroner. Nah, untuk arteri koroner ini sendiri tentu berbeda ya. Jadi ketika tadi kita udah mempelajari yang sebelumnya ini kan dia hanya tanpa komplikasi. Nah, kalau sudah komplikasi itu dia akan berbeda. Dia kombinasinya bisa sampai 1, 2, 3, 4. Jadi banyak ya. Biasanya sih 2 obat dulu, tapi langsung biasanya ketiga obat ataupun dia biasanya langsung ditambah. Jadi spironolakton itu adalah pilihan terakhir ya ketika memang tidak terjadi penurunan tekanan darah. Misalnya pasien dengan PGK itu penyakit ginjal kronis, maka dia biasanya diberikan 2 obat dulu ya, 2 obat dulu. Nah, kalau misalnya
nggak bisa biasanya ditambah 3 obat. Ya hampir mirip sih prinsipnya, tapi di sini untuk, yang perlu jadi pertimbangan adalah masalah, glomerular filtration rate-nya atau lajunya, di mana di sini harus mempertimbangkan masalah, GFR-nya atau, LVG-nya, glomerulus filtrasi, laju filtrasi glomerulus. Karena, faal ataupun fungsi dari semua ginjal itu ditentukan oleh bagaimana kemampuan ginjal tersebut untuk menyaring. Maka ditentukan dulu bagaimana keadaan LVG dari pasien itu sendiri dan bagaimana nilai kreatininnya. Karena pada dasarnya pada pasien dengan penyakit ginjal kronis ini, dia terjadi penurunan clearance dari, artinya penurunan kemampuan ginjal itu untuk menyaring. Oleh karena itu akan tertumpuk yang namanya kreatinin di dalam tubuh pasien. Nah, di sini untuk obat seperti ACI dan ARB ini, eee, perlu, pertimbangan ya, perlu pertimbangan. Karena ACI dan ARB ini, bekerja di ginjal. Namun kalau misalnya ada kenaikan kreatinin serum lebih dari 30%, bisa jadi terjadi kelainan pada pembuluh darah ginjal. Jadi ini pertimbangannya. Kita sudah mempelajari terkait dengan terapi farmakologinya. Berikut kita mempelajari terkait terapi non farmakologi. Jadi ada dikenal dengan nama DASH diet. Jadi diet bagaimana untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ada 6 poin penting. Yang pertama masalah konsumsi garam yang dibatasi, alkohol, banyak makan sayuran dan buah, turunkan berat badan dan jaga berat badan di ideal. Terus aktivitas fisik yang teratur serta hindari rokok. Nah, bagaimana cara membatasi konsumsi garam? Yang pertama adalah disarankan di sini ya tidak makan garam lebih dari 2 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur ya. Jadi ini perlu dibatasin karena pada dasarnya garam itu dia di dalam tubuh kita itu menahan cairan untuk keluar sehingga garam itu tertumpuk cairan itu tertumpuk di dalam tubuh kita. Makanya perlu dibatasi garam. Terus rubah pola makanan yang tadi biasa makan daging, biasa makan junk food itu dirubah. Terus berat badan juga dikendalikan, di mana kisaran dari BMI yang diharapkan body mass index-nya itu 18 sampai 22 dengan lingkar pinggang kurang dari 90 pada laki-laki dan kurang 80 pada perempuan. Berikutnya adalah olahraga teratur karena ini sangat berpengaruh kepada pengobatan dari hipertensi. Intervensi pola hidup ini dapat memperlambat atau serta mengurangi resiko kardiovaskular. Beserta kita juga perlu tahu pola hidup ini memang pola hidup sehat ini terbukti menurunkan tekanan darah dengan tadi yang sudah disebutkan. Kalau kayak gitu berapa sih target tekanan darah pada pasien hipertensi? Itu nggak semuanya sama ya karena setiap usia itu kan ada target tekanan darah yang normalnya. Jadi kalau misalnya dia di usia 18 sampai 65, kalau cuma hipertensi aja dia bisa kurang dari sampai dengan 130. Kalau misalnya bisa toleransi lagi kurang dari 120. Tapi kalau usianya sudah 65, biasanya targetnya itu 130 sampai 139 karena biasanya makin tua itu fungsi dari organ itu kan makin menurun. Nah, kalau makin menurun, maka perlu tekanan yang lebih tinggi lagi. Jadi biasanya makin tua itu tekanannya makin tinggi itu karena memang faktor dari perubahan perubahan sistem tubuh pada usia yang sudah tua. Di mana ini target darah sistolnya ya, tapi kalau tekanan darah diastolnya itu cenderung sama, di kisaran angka 70 sampai 79. Ini adalah target tekanan darah pada pasien hipertensi ya, yang kita bisa lihat sesuai dengan kisaran umurnya. Jadi kalau 65 tahun ke atas biasanya itu sudah muncul kemungkinan untuk hipertensi dan harus diperiksa. Adapun hipertensi kategori lain yaitu hipertensi resisten, krisis, komorbid, dan pada kehamilan. Jadi resisten itu apa sih artinya? Resisten itu kalau dia nggak mencapai target yang tadi 140 sampai 90, walaupun dia sudah dapat 3 hipertensi dari 3 golongan berbeda, yang salah satunya diuretik, dan pasien sudah menjalankan rekomendasi modifikasi gaya hidup. Nah, biasanya ini ditambahkan spironolakton untuk mengatasi hipertensi resisten karena ini terbukti efektif.
Sebagai alternatif dari spironolakton dapat juga diberikan bisoprolol yang merupakan golongan beta blocker. Terus hipertensi krisis, jadi biasanya ini hipertensi ini sudah masuk mengancam organ ya, eh, mengancam jiwa dan perlu penanganan segera dan seksama. Untuk menurunkan ini biasanya sudah diberikan obat yang tidak oral lagi, tetapi yang intravena. Ini contoh-contoh obat yang hipertensi yang intravena, tadi kan hanya oral ya. Jadi kalau sudah keadaan emergensi, emergensi tadi itu yang saya sampaikan dia sudah menyerang organ. Jadi misalnya pasien itu hipertensi dan dia sudah menyerang ke sistem organ otak gitu ya. Jadi tekanan darah yang sangat tinggi membuat tekanan darah itu menyerang kepada organ otak, di mana bisa contoh sakit kepala, gangguan penglihatan, ya biasanya karena kan di kepala ada gangguan penglihatan, ada penglihatan ya, nyeri dada, sesak nafas, pusing kepala atau gejala defisit neurologis. Nah, dikatakan di sini kejadian stroke akut terutama hemoragik dengan hipertensi berat disebut sebagai hipertensi emergensi. Namun, penurunan tekanan darah harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi biasanya kalau pasien itu hipertensi berat terus ditambah biasanya itu sudah menyerang organ dan yang biasanya diserang adalah organ otak. Nah, contohnya adalah yang bisa digunakan adalah nicardipin, nitroglycerin, klonidin, dan diltiazem. Ini adalah obat-obat antihipertensi yang dalam sediaan intravena atau ya sediaan intravena. Terus pada kehamilan bisa juga terjadi peningkatan tekanan darah yang dimaksudkan tadi lebih dari sama dengan 140 atau lebih dari sama dengan 90 pada pasien yang hamil. Nah, ada ini yang hipertensi kronik biasanya dia sebelum hamil atau pada minggu ke-20 itu dia terus menetap selama 6 minggu dan dia biasanya ditemukan protein dalam urin. Terus juga hipertensinya yang pada saat minggu ke-20 setelah minggu ke-20 dan biasanya sudah membaik pada 6 minggu setelah melahirkan. Ada juga yang hipertensi pada saat dia akan melahirkan di mana dia bisa ditemukan protein di dalam urinnya. Ini bisa terjadi namanya preeklamsia. Oleh karena itu rekomendasinya biasanya diberikan metildopa dan ketika ditemukan tekanan darah pasien yang hamil tersebut lebih dari 170 untuk sistolnya dan diastolnya lebih dari 110, maka ini sudah termasuk keadaan gawat darurat. Biasanya diberikan metildopa biasanya untuk mengatasinya. Untuk ACI, ARB, dan penyakit renin ini nggak direkomendasikan pada saat kehamilan. Hipertensi dengan komorbid. Jadi kapan memulai pengobatan hipertensi dengan komorbid? Jadi kita lihat di sini ada ambang batas untuk melakukan terapi dari antihipertensi dengan pasien yang ada komorbidnya. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes, maka ketika dia lebih dari 100 sama dengan 140 dengan usia-usia tertentu yang disebutkan, itu sudah bisa terapi hipertensi. Kalau misalnya dia ada jantung juga harus. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini, kisaran usia 18 sampai 79 tahun, maka dia wajib untuk diberikan obat antihipertensi jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140 apapun sakitnya. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 80 sama dengan lebih dari 80 sama dengan 80 tahun itu ketika tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 160 ya. Hipertensi dengan diabetes. Nah, kalau pasien dengan hipertensi dengan diabetes itu dianjurkan untuk mendapatkan ACI dikombinasi dengan CCB. Jadi nggak boleh yang tadi saya sudah sampaikan kombinasi ACI dengan ARB. Jadi nggak boleh ya dua penghambat sistem renin angiotensin itu nggak boleh diberikan secara bersamaan. Terus untuk pasien dengan gagal ginjal kronis itu biasanya diberikan RAS tadi yang ACI dan ARB serta CCB dengan diuretik tiazid pada tahap awal. Nah, untuk RAS ini, golongan RAS tadi yang ACI dan ARB itu lebih efektif, namun dia sekali lagi tidak dianjurkan untuk diberikan bersamaan. Misalnya pasien hipertensi, terus ada penyakit lainnya itu stroke, nah maka di sini perlu adanya penurunan tekanan darah ya. Peningkatan tekanan darah pada stroke hemoragik akut dapat berakibat perluasan hematoma atau adanya kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah, perdarahan berulang dan meningkatkan mortalitas dan meningkatkan kecacatan. Penurunan tekanan darah hingga 140/90 mm Hg dalam 6 jam pertama terbukti mengurangi ya. Ini targetnya. Dalam 6 jam pertama harus kurang dari 140/90.
Terus yang terakhir ini masalah penggunaan statin dan antiplatelet, bahwa pada pasien hipertensi dengan DM, dengan diabetes biasanya itu terjadi namanya dislipidemia. Oleh karena itu yang ditandai dengan peningkatan trigliserida dan LDL. Oleh karena itu biasanya pada pasien dengan hipertensi plus diabetes itu biasanya diberikan anti hiperlipidemia golongan simvastatin, golongan statin. Terus juga pasien juga bisa perlu juga antiplatelet sebagai pencegahan primer dari misalnya penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, atau stroke. Ini bisa diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular ini dengan antiplatelet. Biasanya dikenal dengan namanya pemberian aspirin atau clopidogrel, tapi biasanya diberikan dalam dosis kecil. Jadi sehingga saat ini pemberian antiplatelet jangka panjang, terutama aspirin dosis kecil, direkomendasikan hanya untuk indikasi pencegahan sekunder pada pasien hipertensi. Karena apa? Karena kalau misalnya dosis besar itu punya resiko perdarahan, makanya diberikan dengan dosis yang kecil. Tindak lanjutnya adalah targetnya bisa turun dalam 1-2 minggu, dan tekanan darahnya itu tercapai normal pada waktu 3 bulan. Kapan seharusnya pergi ke pusat kesehatan? Jika tekanan darah sudah mencapai target, maka bisa datang untuk ngecek 3-6 bulan sekali. Oke, itu yang saya bisa sampaikan terkait materi yang pertama, yaitu hipertensi. Apa ada yang tanyakan? Kalau ada silakan ke kolom chat. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu mengenai latihan soal. Saya beri waktu sekitar semenit. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke pertemuan yang kedua. Jadi kita akan bahas latihan soal untuk farmakoterapi sistem kardiovaskular, dalam hal ini hipertensi. Jadi silakan Anda menjawab di kolom chat. Saya nggak memaksa siapa yang mau menjawab, tapi kalau kita belajar untuk menjawab, walaupun jawaban kita salah, tapi kita sudah di sistem memori kita tuh udah nginget, oh ternyata aku salah kemarin jawabnya ini. Jadi saya harap saya kalian chat aja, jawab aja di kolom chat jawabannya apa gitu ya. Nanti sama-sama saya akan memberikan pembahasannya. Jawaban yang benar tuh apa ya? Oke. Caranya untuk menjawab latihan soal dalam hal farmakoterapi itu pertama fokus dulu sama soalnya. Biasanya soalnya tuh panjang. Soalnya tuh panjang dan juga bertele-tele, banyak cerita-ceritanya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah apa sih maksud pertanyaan itu gitu. Dan temukan apa kata kunci dari pertanyaan itu. Setelah itu pilih jawaban yang benar. Nah, kalau pilih jawaban yang benar ini nggak ada strateginya ya, kan, selain belajar. Terus jawab dengan percaya diri. Jadi intinya kalau menjawab soal itu biasanya soalnya itu panjang, temukan kata kuncinya itu apa dari pertanyaannya, serta pilih jawaban yang benar. Oke, silakan dijawab ya, nggak perlu sungkan atau takut merasa salah, jawab aja. Saya juga nggak akan menilai di kolom chat soalnya. Nah, ini silakan jawab nomor 1.
Baik, terima kasih untuk responnya. Kira-kira saya lihat sih di sini hampir 80% jawabnya benar ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya di materi saya pada hari ini. 80% hampir benar. Yang merasa salah tadi jawabannya nggak apa-apa. Ingat aja bahwa saya pernah salah jawab ini gitu. Oke, jadi kita lihat ya jawabannya. Kalau kita lihat kata kuncinya di sini apa sih sebenarnya? Kata kuncinya adalah masalah garam, konsumsi garam pada hipertensi. Jadi kita harus tahu kata kuncinya. Membiasakan untuk menemukan kata kunci di soal. Itu susah, tapi ketika kita terbiasa, maka kita akan bisa menjawab soal dengan cepat. Jadi berapa konsumsi garam pada pasien hipertensi? Tadi saya sudah jelasin. Ya, kata kuncinya non farmakologi, pembatasan penggunaan konsumsi garam. Kita tadi ambil dari Perhimpunan Dokter Hipertensi, Perhimpunan Dokter Hipertensi dalam hal konsensus penataksaan hipertensi 2019, bahwa tadi saya sudah sebutkan, terdapat bukti hubungan antara konsumsi garam dan hipertensi, di mana rekomendasinya adalah tidak lebih dari 2 gram ya per hari. Atau mungkin tadi salah kepikirannya satu tuh tadi yang jawab 1 gram, mungkin karena pikirnya tadi sebutkan satu ya, ternyata satu itu bukan satu gram, tapi 1 sendok teh garam dapur. Nah, jadi kalau tanya gram itu maksimal tidak lebih dari 2 gram. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Gampang ya, masih ini masalah hal-hal yang umum. Oke, lanjut. Nomor 2. Oke, semua jawab D ya, rata-rata semua jawab berjalan-berjalan. Benar nggak ya kalau berjalan? Kita lihat ya pembahasannya. Oh ya benar ya. Jadi benar berjalan karena yang diharapkan itu olahraga yang sifatnya itu kardio ya. Kalau kita lihat tadi yang cenderung sifatnya ke kardio itu tadi yang di antara semua ini yang lebih memicu memicu olahraga yang kardio ya, kalian pasti paham lah yang kardio itu adalah yang berjalan. Jadi berjalan itu jangan dianggap sepele ya, nggak harus berlari baru namanya kardio. Berjalan pun kalau jalannya cepat itu dan dia sifatnya jalannya cepat, dia itu termasuk aerobik juga gitu ya, termasuk kardio. Biasanya 30 menit berjalan sehari itu termasuk terapi non farmakologi pada pasien hipertensi. Oke, masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Oke, jawabannya nih ada yang banyak D di awal ya, D, baru ada yang sorry, yang tadi banyak yang mungkin baru masuk ya. Oke, banyak yang A, banyak yang A. Oke, kita lihat ya jawabannya benar nggak sih kalau seorang ibu yang di bangsa perawatan kelas 3 dia lagi dirawat dengan hipertensi gestasional. Jadi hipertensi gestasional ini hipertensi pada saat kehamilan, di mana usia kehamilan ini masuk ke minggu yang ke-20 dengan tekanan darah sistolnya 142 dan tekanan darah diastolnya itu 90. Nah, itu kan tadi sudah dibilang ya, kalau tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per lebih dari sama dengan 90 itu sudah termasuk hipertensi. Nah, sarannya apa? Ya benar ya, ternyata metildopa. Kata kuncinya apa? Yaitu hipertensi pada kehamilan. Nah, ibu dengan hipertensi gestasional itu, kalau tekanan darahnya lebih dari 140 dan lebih dari 90 itu sudah direkomendasikan untuk mendapatkan obat antihipertensi. Di mana obat antihipertensi yang disarankan itu adalah metildopa. Untuk ACI dan ARB atau penyekat renin langsung, direct renin inhibitor itu nggak direkomendasikan selama kehamilan. Nah, ini jadi kalau lihat soal itu jangan cuma lihat ininya aja ya. Oh ini soalnya ini, pasti nanti keluar yang itu enggak ya. Bisa jadi sebaliknya. Jadi kita perlu memahami bukan hanya sekedar soalnya, tapi juga pemahaman tentang materi itu sendiri. Oke, soal nomor 4, silahkan dijawab. Ya variasi sekali ya, ada yang A, ada yang E. Nah, kalau yang biasanya sih yang benar-benar mendengar, mudahan tadi nggak salah jaringannya ya, itu jawabannya nggak salah sih seharusnya. Tapi ini ada yang mungkin tadi salah dengar ya. Mungkin ada salah dengar. Jadi nggak apa-apa dengan adanya tanya jawab seperti ini kan bisa diklarifikasi ya yang tadi salah dengar. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jadi saya bacakan soalnya, ada seorang pasien wanita 40 tahun hipertensi sejak bulan yang lalu. 1 bulan terakhir ini tekanan darahnya 141 per 91. Tentu ini sudah diagnosanya hipertensi. Dan dia juga didiagnosa DM, penyakit gula. Nah, dia sudah pernah minum amlodipin pada malam hari. Berarti dia single agent ya, single agentnya dia itu amlodipin. Obat yang pertama diberikan amlodipin sebelumnya. Nah, dia kambuh lagi nih, mengalami tekanan darah yang naik lagi. Jadi 1 tahun dia sudah minum obat, terus tekanan darahnya naik lagi. Dia sudah minum amlodipin sebelumnya. Nah, kalau misalnya dia diketahui juga 1 bulan terakhir ini dia DM, apa sih kombinasinya gitu. Jadi pada intinya ini kata kuncinya kita bisa lihat adalah pasien hipertensi dengan komorbid yaitu DM. Apa obat antihipertensinya? Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Nah, ini sepertinya kalau yang jawab E tadi salah dengar ya. Yang jawab E ini kayaknya sepertinya salah dengar. Jadi saya bilang tadi kalau E itu yang paling tidak diperbolehkan. Jadi
kombinasi golongan AC inhibitor dengan ARB itu dan ARB itu sangat tidak direkomendasikan karena apa, titik kerjanya itu sama-sama di ginjal, sehingga untuk kombinasi tersebut itu meningkatkan resiko jadi penurunan tekanan darah yang sangat drastis. Jadi kalau yang jawabnya E itu udah pasti salah karena kombinasi ini di semua komorbid apapun di semua lini itu tidak diperbolehkan. Jadi yang benar adalah jawabannya apa ya? Ya, benar. Jawabannya yang A ya. Jadi kata kuncinya kita cari hipertensi dengan komorbid, di mana di sini direkomendasikan untuk melakukan pengobatan lini pertama dengan kombinasi penghambat sistem renin angiotensin yaitu ACI atau bukan dan jangan sampai salah dengar. ACI atau ARB dikombinasikan dengan CCB atau diuretik tiazid atau yang sejenisnya. Tidak dianjurkan untuk memberikan dua penghambat yaitu ACI dan ARB. Jadi bedakan dan atau ya. ACI dan ARB itu nggak boleh diberikan bersamaan. Yang boleh itu ACI atau CCB, kalsium channel blocker yang fokusnya pada pembuluh darah atau diuretik tiazid. Oke, jadi jawabannya tadi yang benar itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan dijawab. Oke, semua rata-rata jawabnya A. Kenapa ya jawabnya A? Kita bahas ya di soal. Seorang pasien berjenis kelamin laki-laki usia 65 tahun sudah diberikan obat antihipertensi di samping konsumsi obat antidiabetes dan diminum secara rutin setiap malam. Pada saat kontrol rutin setiap bulan, tekanan darah pasien itu 135/85. Nah, berapa targetnya pada pasien ini? Kenapa nggak jawab B, C, D, dan E? Mengapa? Karena ya kita lihat ya di pembahasannya ya saya bilang benar ya. Jadi pada pasien diabetes yang mendapatkan obat antihipertensi itu targetnya itu kurang dari 130 ya. Target tekanan darah sistolnya itu 130 tapi nggak di bawah 120. Sedangkan untuk tekanan darah diastolnya itu kurang dari 80 tetapi tidak di bawah 70. Jadi memang tekanan itu sekitar kurang dari 130 dan kurang dari 80 dan angka yang paling pas itu adalah 130/75. Jawabannya benar ya. Jadi ini target tekanan darah pada pasien hipertensi dengan diabetes. Oke, semuanya rata-rata jawabnya banyak yang benar ya. Oke, lanjut soal nomor 6.
Oke, rata-rata jawabnya D ya. Oke, kita lihat nanti jawabannya apa yang benar. Soalnya saya bacakan, seorang wanita berusia 40 tahun dengan keluhan batuk sejak 1 minggu yang lalu dengan diikuti penurunan nafsu makan. Saat dicek, TD-nya 161 per 102. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, tekanan itu kan kalau hipertensi stage 1 itu dia 140. Terus itu yang sistolnya. Terus diastolnya itu bedanya 20, berarti 160. Oke. Ya, ini 160 sampai 179. Itu dia termasuk derajat 2. Diastolnya itu selisihnya 10 dengan yang hipertensi derajat 1. Jadi yang kalian jawab itu benar. Nah, rata-rata benar ya. Oke, lanjut soal nomor 7, silakan. Oke, jawabannya benar ya semuanya. Saya bacakan soalnya. Pasien usia 39 tahun, dia sudah melakukan kontrol, sering melakukan kontrol rutin, sudah dapat 3 obat antihipertensi. Tadi saya sudah jelasin ya. Ada ACI, terus kombinasi dengan CCB dan digolongkan bersama diuretik. Jadi ACI, CCB dan diuretik ada 3 sudah golongan yang berbeda. Nah di sini tetapi itu nggak mencapai targetnya yaitu 140 per 90. Jadi ditanya apa sarannya? Jawabannya adalah yang A tadi ya rata-rata. Oke jawabannya benar ya. A. Jadi kalau sudah tidak dengan 3 obat itu sudah tidak bisa, maka ditambah dengan spironolakton karena pada dasarnya penggunaan spironolakton pada hipertensi resisten, jadi tadi namanya itu kan hipertensi resisten ya, jadi sudah dengan 3 obat tidak ada perubahan, itu sudah namanya hipertensi resisten. Spironolakton ini efektif, tapi perlu diperhatikan tadi masalah laju fungsi glomerulusnya, apa bisa dapat apa enggak. Tapi untuk yang ini kita nggak perlu detailkan sampai situ. Jadi jawabannya ada 2 sebenarnya, spironolakton dan bisoprolol. Tapi di pilihan tadi itu kan nggak ada golongan bisoprolol ya. Mungkin kalau ada bisoprolol mungkin agak membingungkan. Jadi bisa spironolakton, tapi kita lihat lagi laju filtrasi glomerulusnya, apakah masih baik atau tidak. Terus kaliumnya bagaimana? Kalau kaliumnya masih kurang dari 4,5 mg per liter, ya bisa diberikan spironolakton. Tapi kalau nggak bisa, alternatifnya yaitu adalah bisoprolol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ada 10 soal ya, masih ada 2 lagi. Santai aja.
Oke, semua jawabannya rata-rata A dan jawabnya cepet banget. Saya yakin ini pasti nggak baca soalnya. Baca soalnya itu langsung ini bawah. Termasuk ke dalam golongan apakah obat kaptopril itu? Kalau saya lihat nggak mungkin langsung cepat-cepat bisa jawab A. Ya, oke, nggak apa-apa sih sebenarnya dibaca gitu ya, supaya tahu aja ceritanya gitu. Tapi karena tadi saya sudah bilang fokus terus jawab. Nanti begitu juga kalau kalian latihan untuk soal ujian kompetensi, itu perhatikan soalnya apa dan biasanya sih fokus ke pertanyaannya dulu gitu ya yang di bawah. Biasanya soalnya tuh panjang, tapi intinya tuh ada di bawah. Nah kalau misalnya sudah bisa jawab yang di bawah nggak perlu lagi lihat atas. Jadi kalau saya baca sedikit ya, Bapak T berusia 54 tahun, dia gunakan kaptopril 3 kali 25 miligram saat perutnya kosong. Jadi yang benar ini ya, saat perut kosong. Selain menggunakan obat kaptopril, pasien mengkonsumsi paracetamol dan juga cetirizine pada malam hari sebelum tidur karena dia ada gatal-gatalnya. Cetirizine kan obat alergi. Pasien mengeluhkan batuk yang dapat menyebabkan terganggunya tidur pasien. Ini salah satu efek samping ya dari kaptopril adalah batuk. Setelah berkonsultasi dengan bagian apotik, efek samping tersebut dikarenakan obat kaptopril. Termasuk ke dalam golongan apakah obat kaptopril? Ya benar ya, golongan A, C, I. Yang jawabannya adalah A. Oke, jadi golongan obat. Masalah tadi yang saya sudah sampaikan, golongan real tadi itu adalah golongan obat antihipertensi, ACE inhibitor, di mana efek sampingnya adalah batuk dan juga hiperkalemia. Oke, lanjut soal nomor 9. Silahkan jawab. Oke, ini semua jawabannya A. Jadi soalnya itu kan intinya bilang waktu untuk mencapai target ya. Seorang pasien berusia 35 tahun tanpa komorbid sudah menjalani pengobatan hipertensi selama 2 bulan dengan menggunakan obat dalam bentuk pil tunggal atau single pill combination-nya. Ini amlodipin 5 mg dan valsartan 80 mg. Tekanannya masih di 160/85. Nah, berapa sih targetnya? Benar nggak ya? 6 bulan? Kita cek. Ternyata salah, 3 bulan ya. Tadi mungkin 6 bulan karena mikirnya masalah yang hipertensi emergensi. Jadi beda ya. Kalau yang hipertensi keadaan biasa tadi tanpa emergensi, tekanan darahnya seharusnya turun dalam 1-2 minggu dan target tercapai dalam 3 bulan. Ya, 3-6 bulan sekali frekuensi kunjungannya. Oke, jadi targetnya bukan 6 bulan tapi 3 bulan untuk tindak lanjut hipertensi. Oke, akhirnya ada yang salah ya, dan salah semua. Salah seumat ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Akan dijawab.
Untuk soal terakhir ini ternyata jawabannya bervariasi ya. Ada yang C, ada yang D. Nah, jangan sampai terkecoh ya dengan soal yang ada. Soalnya panjang tapi kita perlu fokus sama pertanyaannya. Oke. Dan di sini saya bacakan ya. Pemberian antiplatelet pada pasien hipertensi dapat dimasukkan dalam dua kelompok indikasi. Yang pertama sebagai pencegahan primer jika belum terkena penyakit kardiovaskular dan pencegahan sekunder jika sudah terjadi penyakit kardiovaskular. Seorang pasien B di bangsa rawat inap Cemara berusia 50 tahun, didiagnosa hipertensi dan penyakit jantung koroner lainnya. Apa saran obat antiplatelet yang aman dan dapat digunakan untuk pasien di atas sebagai pencegahan sekunder? Oke, ada yang C, ada yang D. Jawabannya yang D ya. Oke. Tadi mungkin karena mikirnya tadi aspirin ada efek sampingnya ya, tapi yang saya jelaskan tadi kan efek sampingnya aspirin ini kalau dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, penggunaan antiplatelet jangka panjang memiliki resiko perdarahan yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, diberikan untuk jangka panjang itu aspirin. Ya, aspirin tetap diberikan untuk jangka panjang, tapi dia dosisnya kecil. Jadi untuk pemberian anti pada saat keadaan sebagai pencegahan sekunder dapat diberikan aspirin, tapi ingat dia dengan dosis yang kecil. Justru untuk pencegahan primer itu enggak direkomendasikan untuk pemberian aspirin. Jadi jangan sampai salah ya tadi bahwa di sini yang aman untuk pencegahan sekunder itu sebenarnya aspirin. Karena apa? Diberikan dalam dosis yang kecil. Oke, itu saja yang bisa saya bahas, 10 pertanyaan. Nanti, tentu untuk, pada saat ujian farmakoterapi, nggak hanya 10 soal ini, akan masih banyak dengan dibuat dalam bentuk kasus. Jadi saya kan nggak akan nanya misalnya, misal contoh istilahnya saya nggak akan nanya dengan nikardipin berapa lama kerja atau efek samping nikardipin adalah titik-titik, enggak. Saya akan buat dalam bentuk kasus seperti soal cerita, nanti kan jawab soalnya itu intinya apa dan jawabannya yang benar apa. Oke, ini materi saya pertemuan 1 dan pertemuan 2 tentang hipertensi. Saya harap dari sini Anda sudah mulai punya gambaran dan paham, ya nggak harus semuanya, tapi minimal sudah dapat gambaran tentang hipertensi. Kalau nggak ada yang lain ditanyakan, apakah kita bisa lanjut ke pertemuan kedua atau ada saran pertemuan ketiga? Kalau pertemuan ketiga ini saya rencananya gabung sama pertemuan keempat, membahas tentang tuberkulosis, terus nanti pertemuan 5 membahas tentang diabetes mellitus. Jadi saya nggak akan gabungkan agak tersendiri pertemuan 5 karena materinya sangat berat tentang diabetes mellitus dan pertanyaan-pertanyaan juga agak susah. Jadi nggak akan dibahas hari ini. Hanya saya memberikan opsional kepada kalian apakah kita lanjut ke pertemuan 3 dan 4 atau mau break atau mau diganti ke hari lain, misal hari Sabtu atau seperti apa. Silakan saya serahkan ke Anda semua dan saya minta kesimpulan jawaban dari Sipken dari farmakoterapi untuk menginformasikan melalui kolom chat. Ya, didiskusikan dulu karena kan ada yang pasti ada yang mau sholat atau mau ada yang mau makan atau mau ada yang seperti apa. Silakan diskusikan dulu. Nanti saya minta kesimpulan jawabannya seperti apa.